Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Yang terhormat para pembina SSK Kabupaten Kediri, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenankan kami memperkenalkan diri sebelum memulai presentasi ini. Nama saya Darmawan Syahiri Abdul, dan nama saya Esther Pratama Hadi Putri dari SMP Negeri 2 Pare. Di sini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Strategi Sosialisasi Pengembangan Program genre dalam Membentuk Karakter Remaja di Tengah Pandemi COVID-19. Adapun garis besar dari karya ilmiah kami adalah: yang pertama, ada pendahuluan. Kemudian yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, ada penutup. Kita memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Poin yang pertamanya adalah latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki permasalahan dalam kependudukan. Jumlah penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat pendapatan yang rendah serta tingkat pendidikan yang kurang memadai mengakibatkan kurangnya daya dukung dalam upaya peningkatan sumber daya manusianya. Selain itu, struktur umur penduduk Indonesia mayoritas berada pada kelompok usia produktif yang seharusnya bisa membantu dalam proses pembangunan nasional. Terlebih lagi saat ini kita sedang dikejutkan dengan wabah virus yang sedang menyebar hampir di seluruh dunia yang bernama virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19. Kondisi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, dan tak terkecuali juga di bidang pendidikan. Di bidang sosial, contohnya yaitu adanya aturan untuk menerapkan social distancing di tempat-tempat umum. Di bidang ekonomi, contohnya yaitu kurangnya pendapatan karena harus bekerja dari rumah atau work from home, dan banyak juga pekerja-pekerja yang di PHK. Di bidang pendidikan sendiri, contohnya yaitu penerapan kegiatan daring atau pembelajaran jarak jauh yang membuat kelimpungan banyak pihak. Oleh karenanya, peran orang tua di masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan guna mengayomi dan memantau anak-anaknya. Akan tetapi, tidak semua orang tua bisa memantau setiap saat anak-anak dan remajanya. Oleh karenanya, permasalahan kenakalan remaja di masa pandemi COVID-19 ini juga bisa bermunculan loh, malahan bisa meningkat. Contohnya saja, seperti kecanduan game, pernikahan dini selama pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, libur digunakan balapan liar, minuman keras dan tawuran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, permasalahan karakter pada remaja harus segera dibenahi. Kegiatan sosialisasi pentingnya program genre juga merupakan salah satu upaya dalam membentuk karakter remaja yang lebih berencana. Tapi program genre selama pandemi masih terhambat dan belum berjalan dengan maksimal. Karena hal itulah yang melatar belakangi kami untuk meneliti strategi sosialisasi program genre yang sesuai untuk diterapkan di masa pandemi ini. Berikutnya kita memasuki poin yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama, mengapa pengembangan generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengembangan karakter melalui pembelajaran materi-materi dan penyeluruhan program genre sejauh ini. Yang ketiga, apakah penyeluruhan serta pemberian materi-materi konseling dalam program genre dan PIK selama pandemi COVID-19 masih berlangsung? Yang keempat, apa saran yang dapat digunakan untuk kelangsungan program genre dan PIK? Dan yang terakhir,
apa strategi yang tepat guna menyosialisasikan dan mensukseskan program genre di masa pandemi COVID-19 ini? Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk membentuk generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, nilai luhur, nilai adat, dan nilai agama. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program genre sebagai andalan dalam mengembangkan nilai-nilai moral kepada para remaja. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui jalannya program genre dengan materi-materinya selama pandemi COVID-19 ini. Yang keempat yaitu untuk mengetahui saran-saran apa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan program genre di masa pandemi COVID-19. Yang kelima yaitu dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat sasaran guna mengembangkan dan melancarkan target dalam rangka menyukseskan program genre. Poin berikutnya adalah poin keempat, yaitu manfaat. Kami berharap dari penelitian ini didapatkan manfaat-manfaat antara lain penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa. Kemudian pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah. Dan yang terakhir, penguatan dan revitalisasi peran kepala sekolah. Adapun poin yang kelima, tempat dan waktu penelitian. Karena adanya berbagai batasan di masa pandemi COVID-19 ini, kami melaksanakan penelitian dengan deskripsi tempat berada di rumah masing-masing responden secara daring atau online. Kemudian waktu pelaksanaan yaitu dalam kurun 24 sampai 25 Agustus 2020. Poin yang berikutnya yaitu poin ke-6, metode penelitian. Kami menggunakan metode pembagian angket dan kuesioner. Kemudian poin yang ke-7, sampel penelitian. Kami mengambil 30 siswa dari SMP Negeri 2 Pare dan 20 siswa dari MTSN 1 Kediri. Poin yang ke-8, instrumen penelitian. Berisi 5 pertanyaan yang disusun sendiri oleh penulis. Baik, kita sekarang akan memasuki poin yang ke-9, yaitu tentang prosedur penelitian. Untuk yang pertama kita siapkan adalah daftar pertanyaan yang diperlukan. Antara lain, mengapa dibutuhkan pengembangan karakter generasi berkarakter? Menurut Anda, bagaimanakah pelaksanaan program genre sejauh ini? Apakah penyuluhan serta pemberian materi-materi konseling dalam program genre dan Big R selama pandemi COVID-19 masih berlangsung? Apa saran yang Anda berikan untuk kelancaran pelaksanaan program genre dan Big R di masa pandemi COVID-19 ini? Bagaimana strategi yang jitu yang bisa dilakukan untuk menyukseskan pembentukan karakter dalam program genre dan Big R di masa pandemi COVID-19 ini? Kemudian berikutnya, memberikan daftar pertanyaan kepada para responden secara daring. Dan yang ketiga, melakukan penelusuran angket kepada para responden. Yang terakhir, pengolahan data. Data hasil angket diolah secara otomatis oleh form dan diperoleh jawaban dari 50 responden secara acak. Detail hasil angket ada pada lampiran yang akan kami tampilkan di akhir presentasi. Kemudian kita memasuki bab 2, landasan teori. Poin yang pertama adalah remaja dan bonus demografi. Berdasarkan hasil dari proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah remaja rentan antara usia 10 sampai dengan 19 tahun pada tahun 2020 mencapai 45.351.300 jiwa atau setara dengan 16,92% jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, dikutip dari bps.go.id tahun 2020. Kemudian poin yang kedua yaitu pendidikan dan pembentukan karakter.
Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Dari perkataan ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dan pembelajaran karakter adalah hal utama dalam membentuk suatu bangsa. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menyukseskan program genre di masa pandemi COVID-19 ini. Penggiatan penyuluhan program genre ini sangat dibutuhkan karena semakin meningkatnya permasalahan kenakalan remaja pada masa COVID-19 ini. Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, peran guru, wali kelas, bahkan orang tua atau wali murid sangat diperlukan. Para remaja harus selalu didorong dan dimotivasi untuk dapat melaksanakan program ini sebagaimana mestinya. Kemudian kita memasuki poin bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Poin yang pertama adalah hasil item atau pertanyaan angket. Pertanyaan angket yang pertama berisikan para responden menyetujui bahwa pembentukan karakter remaja sangatlah penting karena kalau tidak dilaksanakan, maka para remaja hanya akan menjadi sampah masyarakat dan menjadi beban bagi bangsa dan negara. Untuk hasil angket yang kedua, kesimpulan dari hasil 50 responden, mereka berpendapat bahwa program genre sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan meningkatnya kreativitas remaja dan jumlah keanggotaan PIKR yang terus meningkat. Selanjutnya, angket yang ketiga yaitu sebagian besar dari para responden menganggap bahwa penyelenggaraan sosialisasi program genre dan piket terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Untuk hasil pertanyaan angket yang keempat, kesimpulan dari hasil 50 responden yaitu mereka menyarankan agar pemerintah harus selalu mengawasi dan memantau dunia pendidikan, terlebih lagi pendidikan karakter. Program genre juga harus lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Kemudian angket yang terakhir yaitu para responden memberikan strategi-strategi yang bisa kita lakukan selama di masa pandemi COVID-19 ini. Antara lain, mensosialisasikan program genre pada wali murid melalui WA atau medsos. Kemudian, mengintegrasikan program genre pada mata pelajaran di sekolah. Mengadakan virtual meeting pada murid di luar jam pelajaran dan mengambil waktu tertentu, serta memberikan soal atau kuis menarik setelahnya. Poin yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu berdasarkan hasil dari angket yang telah diisi oleh para responden, mereka semua berpendapat bahwa pendidikan dan pengembangan karakter itu sangat penting adanya. Kemudian pembahasan dari angket yang kedua yaitu sebagian besar menyetujui bahwa program genre berjalan dengan baik dan mampu menekan terjadinya permasalahan di kalangan remaja. Untuk pembahasan pertanyaan angket yang ketiga, sebagian besar mengatakan bahwa pelaksanaan program genre kurang terlaksana karena adanya hambatan dari merebaknya virus corona di Indonesia ini. Kemudian pembahasan dari hasil angket yang keempat yaitu saran dari responden supaya pemerintah selalu mengawasi dan memantau pendidikan karakter dengan mensosialisasikan pentingnya program genre untuk menjaga kualitas SDM yang berkarakter. Untuk pembahasan hasil angket yang kelima, saran dari responden adalah dengan mensosialisasikan program genre pada wali murid melalui WA atau medsos, mengintegrasikan program genre pada mata pelajaran di sekolah.
Kemudian kita memasuki bab yang terakhir, yaitu penutupan. Poin yang pertama adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan jalur utama menuju bangsa Indonesia yang maju. Dengan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, generasi penerus bangsa akan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang mampu mengubah dunia. Akan tetapi, pendidikan karakter juga diperlukan dalam membentengi ilmu pengetahuan supaya tidak disalahgunakan. Baik, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu saran. Melalui penelitian dan karya tulis ini, kami mempunyai beberapa saran. Antara lain, 1. Hendaknya pemerintah dan pihak-pihak terkait harus selalu memantau atau mengawasi dunia pendidikan. Terlebih lagi dalam pendidikan karakter, karena dalam pendidikan negara bisa maju dan makmur. Namun, karena pendidikan juga, negara bisa hancur bila sudah disalahgunakan. Untuk yang kedua, kami juga mengajak para responden, khususnya di Kabupaten Kediri, supaya ambil bagian dalam menyukseskan program genre dan ikut arah programnya, misalnya TIK Remaja dan BPR, guna mempersiapkan ketahanan sebagai generasi penerus bangsa terhadap tantangan yang ada di masa mendatang. Sebelum kami menutup, kami akan memperlihatkan lampiran-lampiran dari hasil penelitian kami. Ini adalah gambaran dari lampiran hasil penelitian kami. Kemudian hasilnya diolah menjadi seperti ini. Dan kita tarik kesimpulan dari semua hasilnya. Sekian dari kami serahkan kembali kepada moderator. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.